uh, sebagai yang memiliki otoritas gitu. Nah, di dalam sudut pandang teologi Yahudi dan Islam, kita mengenal bahwa Tuhan itu Yahid, ya, atau disebut sebagai Ahad maupun Echad, begitu toh. Nah, kemudian kita juga bisa melihat di dalam tafsir maupun targum yang ada di dalam literatur Yahudi. Tuhan itu disebut atau Yahid tadi. Siapa yang mengatakan itu adalah Rabbi Salomo Ishak, kemudian disusul oleh rabi-rabi lainnya. Dan di dalam Hanukah, Talmud juga disebutkan demikian. Disambung lagi di dalam Targum Yerusalmi juga dikatakan bahwa Tuhan itu, Hashem itu Yahid. Ya. Makanya di dalam Al-Quran pun ditekankan demikian. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Ahad ini diartikan oleh orang Kristen bisa sebagai compound unity. Ya, mengartikan ahad ini sebagai compound unity. Artinya Tuhan itu hakikatnya atau eksistensinya itu plural, jamak. Jadi tidak bisa dibatasi oleh pikiran manusia, sehingga tadi Pak Pietro menyatakan bahwa Tuhan kami itu super logika katanya. Ya. Tetapi kalau di dalam Islam dan keyahudian menganggap bahwa hakikat atau eksistensinya itu satu, tunggal, sol, single gitu. Tetapi kalau kita melihat ke dalam kemuliaannya, dalam kuasanya, dalam syekinahnya, ya itu plural begitu. Sama seperti penyebutan Elohim. Elohim itu kan plural. Nah, tetapi bukan merujuk kepada hakikatnya yang plural, melainkan the power of God gitu, otoritasnya yang plural. Nah, kemudian kalau pernah juga disanggah oleh Rabbi Tzvi Singer terhadap klaim dari Kristiani yang mengatakan bahwa Echad itu dimaknai sebagai componenity. Sebenarnya begini, kita bisa mencontohkan sebuah papan, ya, satu papan, dua papan, tiga papan dibangun sehingga itu saling kait mengait dan disebut sebagai satu papan. Padahal susunannya terdiri dari 4, 5, 6 papan gitu kan. Tetapi tetap saja objek yang kita maksud itu satu papan gitu. Sama seperti satu buah mobil, ya. Satu mobil ini komponennya ada banyak. Ada roda, ada kabel, ada setir, ada mesinnya. Tetapi yang kita maksud sebagai Echad itu adalah objeknya, mobil itu sendiri. Nah, gitu. Jadi mungkin bisa dipahami kekeliruan terhadap teks yang ada di dalam Tanakh itu sendiri. Dan di dalam Quran juga, dan di dalam Quran juga sudah dijelaskan bahwa Tuhan itu satu Echad, dua Wahid, ya, Wahid atau Yahid itu sendiri. Nah, mungkin itu penjelasan singkat dari saya. Nanti mungkin bisa ditanggapi oleh teman-teman Kristen yang lain. Ya, demikian. Iya, terima kasih Ahyatan untuk pernyataan pembuka dari pihak kaum muslimin mengenai topik ketuhanan Islam dan Kristen secara logisnya, gitu ya. Ya, berikutnya adalah opening statement dari pihak Tritunggal. Siapa yang ingin berbicara? Itu salah itu. Jadi nggak ada yang di dalam Alkitab, tidak pernah sekalipun Elohim disebut Yahid. Bentar. Tunggu. Belum disuruh mulai. Berarti ini Paul yang mau ngomong. Pak Pietro itu tadi. Pak Pietro saja dulu. Oh iya. Pietro mirip sama Paul soalnya sih. Ini Pak Pietro mau ngomong. Gak apa-apa, Paul, gak apa-apa. Jadi ya siapa yang mau opening statement dari pihak itu enggak? Saya. Oke, siap ya. Ya, Pak Zul, siap. Opening statement dari pihak Tritunggal berjalan, timer meluncur. Silakan. Jadi nggak ada di Alkitab itu Elohim disebut Yahid, satu pun nggak ada. Ya, adanya Echad, selalu Echad. Elohim itu Echad. Dan kalau papan ada banyak papan jadi satu papan, itulah Echad. Jadi kenyataannya itu ada banyak papan, bukan satu papan. Ya, dan kalau ada dan wanita menjadi satu daging, itulah Echad. Ya, Elohim itulah Echad. Jadi jangan memungkiri bahwa Echad itu memang dari banyak menjadi satu kesatuan. Itulah Echad. Dan kalau ada rabi-rabi yang ngomong, bisa jadi rabi itu salah. Nyatanya rabi yang lain juga nggak masalah dengan kata Echad. Kalau misalnya mereka bilang, oh Tuhannya sama dengan Tuhan Islam, kenapa rabi-rabi ini nggak jadi Islam? Nyatanya rabi-rabi ini tetap aja Yahudi. Nah, beda dengan para Yahudi di zaman Yesus. Sedikitnya ada 8.000 orang Yahudi yang menjadi Kristen. Dan ada banyak rabi-rabi dan ahli Taurat disebutkan di Alkitab menjadi Kristen. Dan mereka menyembah Tuhan yang Echad. Jadi jangan memungkiri kata Echad itu. Ya, pada kenyataannya yang disebut kitab suci itu bukan Talmud, tapi Tanakh. Talmud itu hanya berisi perdebatan-perdebatan para rabi. Kalau para rabi ini ngomong, belum tentu rabi ini yang benar. Nyatanya kalian orang Islam juga ngutukin para rabi ini kan? Nyatanya ngutukin para ahli Taurat dan orang Farisi ini.
Jadi kenapa yang kalian kutukin, yang kalian mau bunuh, tiba-tiba kalian pegangan, omongannya sekarang kalian jilat-jilat. Jadi jangan, nggak boleh begitu. Itu kan? Balik lagi, yang namanya Elohim itu, yang Echad itu, disebutkan kita ini diciptakan serupa dengan Elohim itu. Dan ketika Yesus datang, disebut Yesus adalah wujud dari Elohim yang tidak dapat dilihat oleh mata. Yesuslah wujudnya itu. Sedangkan bagaimana dengan Islam? Nggak ada wujudnya, nggak ada bentuknya, nggak ada rupanya. Tiada seorang pun yang telah melihat Allah Islam. Tidak seorang pun yang mendengar suara Allah Islam. Karena memang nggak ada. Beda dengan Allahnya orang Yahudi, Elohimnya Yahudi dan Elohimnya Kristen. Kami semua, nabi-nabi kami melihat Elohim. Nabi-nabi kami mengalami Elohim. Mendengar suaranya. Bahkan sampai dengan hari ini. Saya pun berjumpa dengan Elohim saya. Bagaimana dengan Islam? Nggak pernah. Mimpi aja kagak. Jadi sudah sangat jelas sekali bahwa Elohim yang sangat benar-benar ada adalah Elohim di dalam kekristenan yang mewarisi dari Yahudi. Nah, kalau ada Yahudi yang tidak Kristen, itu adalah pilihan mereka sendiri. Karena banyak Yahudi juga yang jadi Kristen. Nah, namun memang pada kenyataannya di tahun 300-an itu, orang-orang Yahudi itu disingkirkan. Dan tradisi Yahudi disingkirkan dari Roma, dari gereja Roma. Karena Yahudi itu memang musuhnya Roma. Sehingga itu disingkirkan tradisi-tradisi itu. Sehingga mulailah tradisi-tradisi itu ditinggal. Tapi hari ini, dengan munculnya kembali bangsa Israel, merupakan pemulihan bagi gereja untuk melihat kembali kepada orang-orang Yahudi dan tradisi-tradisi Yahudi. Makanya muncullah gerakan mesianik, dan banyak juga orang mesianik di Amerika, di Jerman, di Eropa yang dari orang Yahudi. Hanya mereka sekarang menjadi half Jews, karena sudah nggak perlu lagi bagi mereka untuk menjadi seorang Jewish. Nah, dan gerakan mesianik ini sekarang sudah semakin 1 menit lagi. Jadi, kalau Anda meragukan Elohim yang sudah banyak saksinya dilihat oleh manusia, sementara Anda ngotot yang tidak dilihat dan yang tidak bisa ditunjukkan oleh manusia, tidak pernah didengar, nggak ada saksinya sama sekali, monolog seorang kahin, bagaimana mungkin Anda bisa menggunakan akal sehat Anda mengatakan paling logik, paling segala macam. Jadi Tuhan Kristen, Elohimnya orang Kristen, orang Yahudi, sangat logik tetapi juga super logik. Gitu ya. Oke, silakan. Iya, terima kasih untuk opening statement yang telah dinyatakan. Sekarang Luar kita kembali biasa, ke Pak pihak Paul. Muslim untuk melakukan pertanyaan sekaligus bantahan dengan apa yang sudah disampaikan oleh pihak Tritunggal. Dari pernyataan sekaligus bantahan. Jadi begini ya. Sebentar. Berarti ini direkam nggak nih? Wah, saya kalau lagi begini terus nggak direkam, kalian sentimen nih. Direkam nggak nih dari tadi? Aman Ahi, dari minggu kemarin direkam. Ini Di posting di mana? di-live-kan di Bamtri Channel. Oke. Oke ya, nanti dicek aja di sana. Silakan. Sebentar, sebelum kita lanjut nih, diinfokan dulu ya. Untuk pihak Muslim atau pihak Tritunggal, 5 menit ini bisa dipakai berbagi gitu. Maksudnya berbagi itu jadi bisa, ya mungkin dari teman saya akan menambahkan lagi gitu. Mungkin dari ahli saya akan menambahkan lagi gitu ya. Yang bisa diatur. Oke? Akhiratan siap? Nanti boleh teman-teman menambahkan. Jadi gini ya. Sebentar, belum, sebentar. Ya, timer berjalan. Pernyataan dari pihak Muslim meluncur. Ya, tadi kan Pak Paul Zeng mengatakan bahwa di dalam Tanakh itu tidak ada kata Echad sama sekali, tidak ada kata Yahid sama sekali. Untuk merujuk kepada Hasyam itu sendiri, memang kalau dilihat di Tanakh memang tidak ada. Gitu. Ya, kita boleh jujur, di dalam Tanakh tidak ada kata Yahid, yaitu Echad. Namun saya dan pandangan dari rabi-rabi modern yang ada sekarang ini, itu tidak tahu lagi bagaimana menjelaskan kepada orang-orang seperti ini. Gitu. Ketika dikatakan satu, ya, kita sudah tahu objeknya itu satu, yang dimaksud itu satu. Seperti mobil yang saya sudah contohkan tadi, ya. Di dalamnya itu ada komponen-komponen, tetapi yang kita maksudkan itu satu. Namun mereka itu memiliki pandangan bahwa, oh, di dalam mobil itu ada banyak ini, itu, dan segala macamnya. Padahal objeknya itu satu. Nah, kemudian kita bisa melihat di dalam Pengkhotbah 4 ayat 8. Ya, ini bisa di-screen nggak? Bisa di-screen nggak di sini? Bisa seperti biasa gitu. Iya. Bisa nggak? Nah, nggak bisa di-screen ini. Bentar. Oh, belum download berarti. Lanjut, tolong tahu. Bentar. Tas dulu. Kami dilanjut, Ahi. Ya, tadi kan Pak Paul mengatakan bahwa jika ada 2 orang menikah, tapi yang dimaksudkan itu satu daging. Padahal di sana itu ada 2 person gitu kan. Nah, sementara kalau kita bisa melihat di dalam Pengkhotbah, ya, ini dijelaskan di sana bahwa the case of the man who is alone, ya, di sini tertulis with no companion, tanpa ada pendamping, who has neither son brother. Ya, gimana? Ya, tolong di-mute.
Yang lain tolong di-mute, yang lagi nggak akan presentasi, silakan lanjut Ahir. Ya, yang tidak ada pun di sana anak maupun saudaranya. Is alone. Is alone di sini kan sudah saya sampaikan juga kepada Herdi itu sekitar 2 minggu lalu bahwa dia itu sendiri gitu loh. Dia itu tunggal. Tetapi di sana disebut sebagai ehad. Nah, kemudian kita juga bisa merujuk kepada pandangan dari Rabi Salomo Ishak yang saya sebutkan tadi. Kalau Pak Paul tidak menerima pandangan dari Rabi, ya monggo gitu loh. Monggo, bukannya kami sebagai muslim itu menjilat kepada Yahudi, tidak, tetapi mereka selama ini merasa risih ya terhadap klaim dari Kristiani. Dan sekarang ini saya salut juga sih. Sekarang ini rabi-rabi modern yang ada seperti Ben Abraham, Sophia Singer dan yang lainnya itu sudah mulai angkat bicara gitu bahwa Tuhan kami ini bukan Tuhan kamu Kristen. Gitu. Tuhan kami ini tunggal, nggak sama dengan Tuhan kamu. Selama ini mereka hanya diam. Ya wajar, mereka diam karena mereka nggak peduli dengan kalian gitu loh. Mau kalian itu ngomong Tuhan 3 atau memiliki 3 pribadi ya atau 1 pribadi, itu terserah kalian gitu. Tetapi sekarang ini saya salut karena ada rabi-rabi ya yang mulai angkat bicara, bukan kami yang menjilatnya, ngapain kami menjilat mereka? Gak ada urusannya. Ya. Mungkin kemudian deh, Pak Paul juga mengatakan tadi bahwa mana Tuhan yang Islam itu tidak terlihat, tidak terdengar suaranya. Kan sudah jelas di dalam Injil Anda. Dia yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah melihat rupanya, bahkan suaranya pun tidak pernah kamu lihat. Begitupun dengan Moshe Rabbeinu. Ya, ketika dia mendapatkan 10 perintah itu di Bukit Sinai, itu bukan bertatapan langsung, panim el panim, itu bukan berhadapan muka begitu. Karena kalau Musa melihat langsung hancur mukanya. Gitu. Tetapi yang ada di sana adalah Shekinah dari Elohim itu sendiri, dan itu dibatasi oleh tabir yang dikelilingi oleh malaikat. Makanya kamu harus lihat di dalam Mishnah. Nah, kalau orang tidak mengerti begini ya mau bagaimana? Mau dijelasin gimana? Dan kami Muslim berinteraksi kepada Allah itu melalui sholat. Ketika kami membaca Alhamdulillahirabbil alamin Al-Fatihah sampai selesai, ya, kami merasakan kekusyukan, kami merasakan adanya kedekatan kami dengan Tuhan. Itulah momen-momen terbaik yang ada di dalam hidup kami. Bukan berarti kami harus melihat Tuhan begitu. Ngapain kalau kayak gitu? Ya mending sembah Krishna saja. Krishna lebih hebat ketimbang Yesus. Krishna lebih hebat. Bahkan dia tidak, ya di dalam kasus Mahabharata. Terima kasih Ahyatan untuk presentasi yang kedua. Sekarang kita akan memberikan kesempatan untuk pihak Tritunggal melakukan presentasi keduanya. Siapa yang akan berbicara? Ya, saya dulu sebentar. Saya akan bicara 2,5 menit, tolong diingatkan ya 2,5 menit supaya yang lain bisa ngomong. Ya, jadi bentar, belum, tunggu. Ya, Pak Zul, timer berjalan, belum. Gini, diingatkan lagi untuk pihak Tritunggal. Kalian mulai berbicara ketika host sudah mulai bilang meluncur ya, karena itu meluncur ini timernya juga akan ikut berjalan gitu. Kayak itu, oke? Ya, ada di screen itu. Oke. Timer berjalan, presentasi dari pihak Tritunggal meluncur. Silakan. Jadi seharusnya kalian orang Islam itu bukan mengutip orang Yahudi. Sudah jelas orang Yahudi dianggap sesat. Mengapa udah jelas dianggap sesat? Sama orang Kristen sudah jelas, sama Yesus sudah dianggap sesat. Sama orang Islam dianggap sesat. Tapi kalian malah mengutip perkataan orang Yahudi, percaya sama omongannya Yahudi. Artinya kalian tidak punya pendirian. Kalian tidak punya self-confidence untuk membuktikan. Sehingga kalian orang sesat pun kalian masih jilat-jilat. Beda kita dengan orang Kristen. Kita pede, kita nggak perlu kutip-kutip dari Talmud. Nah, tetapi bila mana kalian membenturkan dengan Talmud pun, ya seharusnya kalian belajar dari Talmud bahwa mengapa orang Yahudi itu nggak jadi Islam kalau mereka mengakui Tuhannya Islam seperti Tovia sehingga kamu sebutkan segala macam itu. Yang kedua, ya mengapa kalian itu percaya sama yang nggak ada, yang tidak ada, yang tidak pernah dilihat, yang tidak pernah didengar. Nah, kalau Yesus berkata seperti tadi yang kamu bilang, itu Yesus lagi ngomong sama orang Farisi di zamannya. Kamu harus tahu konteksnya. Tetapi pada kenyataannya, Yesus pun melihat, dia tahu bahwa mengakui Taurat Musa. Artinya dia tahu Musa bertemu dengan Allahnya. Dia tahu Abraham bertemu dengan Allahnya. Dan dia sendiri pun menyatakan dirinya sebagai Allah. Jadi salah itu tadi konteksnya kamu ya. Nggak ada di Alkitabnya. Kamu tidak bisa melihat Allah, tidak pernah dilihat, nggak ada. Karena Musa pun melihat Allahnya ya. Semuanya sudah panjang lebar tuh sama si Faiz, sampai si Faiz kejang tuh kemarin. Nah, jadi konteksnya kamu harus tahu bacanya itu Yesus ngomong sama siapa. Di dalam kitab Ulangan ya, si Tiun pun nggak bisa bantah kemarin kan, bahwa ternyata Musa pun melihat Yehova Elohim ya. Jadi itu nggak bisa dibantah. Dan ketika firman itu diturunkan, seluruh Israel mendengar suara Yehova Elohim. 2 menit berjalan. Jadi sudah pasti itu sudah terlihat, didengar, dan kuasanya itu dinyatakan. 2 juta orang menjadi saksi. Dan bagaimana mungkin kaliannya nggak punya saksi? Monolognya Muhammad yang seorang kahin, kalian percaya? Begitu ya. Oke, silakan teman-teman Kristen yang lain kalau mau menambahkan. Ya, langsung Baik, terima kasih. Saya
jadi bingung juga dengan saudara Muslim ini. Kita ini berdialog dengan Muslim atau dengan Yahudi gitu kan? Nah, saya pikir sangat tidak logis dia mengangkat literatur Yahudi itu di sini, ya karena kita berdialog antara Islam dan Kristen. Kalau kita mau bicara tentang Allah yang logis, metodenya pun sudah tidak logis, ya toh. Tadi kan konteksnya adalah Tuhan dan Allah dalam perspektif itu, ya kan, Islam dan Kristen. Adalah kesalahan yang sangat fatal dan naif ketika orang menafsirkan kitab suci orang lain menurut yang dia gitu. Nah, saudara Muslim ini mencoba menafsirkan kitab suci saya tentang Tuhan saya, padahal tafsirnya itu tidak yang saya pegang, begitu kan. Jadi kembali ke topiknya, siapakah Tuhan dan Allah itu, ya? Nah, dari kata ini pun saya tidak tahu apakah saudara ini bisa membedakan kata Tuhan dan kata Allah, ya kan? Maka perlu memahami orang lain sebelum berkomentar tentang orang lain. Kristen mengatakan hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, dan hanya ada satu Allah, itu Bapa, dan seterusnya. Tentu ini juga dipahami bukan berarti itu adalah Tuhan dan Allah yang berbeda. Untuk mengenal Allah itu, atau Tuhan itu, kita bisa kembali ke kitab Kejadian, kan? Bahwa Allah itu adalah pencipta segala sesuatu yang di dalam dirinya ada firman dan hidup dalam roh. Nah, saudara Muslim kita kan mencoba mengambil logika, analogi mobil. Mobilnya satu, tapi internalnya banyak, seperti itu. Sebenarnya berarti kamu sudah mengerti kan? Cuman ketika diaplikasikan kepada Allahnya orang Kristen itu, apanya yang tiga dan apanya yang satu. Nah, di sana mungkin saudara kita yang satu ini mengira bahwa Kristen itu pernah menghitung-hitung Allah. Kristen tidak pernah berhitung jumlah Allah. Karena ketika Allah dihitung jumlahnya, dia membatasi dirinya. Sementara Allah itu dia adalah omnipoten, maha kuasa, omnipresence, maha hadir, omniscience, maha tahu. Ketiga, hakikat Allah ini menjadikan dia mustahil satu, mustahil tiga, mustahil berbilang. Itu habis ya? Iya, terima kasih Pak Fitro. Iya, sudah 5 saya lanjut lagi. detik. Iya, nanti disambung lagi aja ya di presentasi berikutnya. Siap Muslim, siap memberikan presentasi, siapa yang akan berbicara? Saya Aki. Oke. Ya, bentar. Ini Aida. Saya sangat lanjut dulu Om Etan. ke Bang Tri. Oke, sebentar ya. Tadi Sebentar. ada komplain dari Ahyatan sebentar. Ya, timer berjalan, presentasi dari pihak Muslim, meluncur. Silakan. ya gini. Tadi ada komplain dari Pak Paul dan Pak Petrus ya mengatakan bahwa nggak usah kamu merujuk kepada kitab sucinya orang Yahudi, cukup Al-Quran kamu saja yang dijadikan bahan argumentasi. Ya tidak bisa begitu dong. Kan kita di sini tengah membicarakan tentang Tuhan di dalam konsep keimanan Yahudi, Islam, dan Kristen. Tidak tidak? Yahudi kayak tidak tadi deh. Ya, begini, kalau Yahudi, lanjut dulu, nanti bahasanya ntar. ya kalau saya mengutip Tanakh dan teman-teman Kristen mengutip Tanakh, otomatis penafsiran maupun dalil kita harus berdasarkan Tanakh. Oh tidak. Ya, Logis siapa yang ngatur aturan siapa? Nanti Ini anu, kalau jangan Nanti komentari, nanti jangan pihak komentari. tunggal. Mau mengomentari atau membantah nanti di waktunya, silakan. ya. Jadi begitu. Kalau misalnya kita mau mengambil suatu dalil di dalam Veda atau Bhagavad Gita, maka kita harus bisa menyesuaikan pikiran kita ke dalam teks itu. Dan kita harus mengambil pendapat dari para resi juga. Sama seperti itu. Jadi nggak bisa dicompang-campingkan, kamu teman-teman muslim nggak boleh mengambil ataupun mengutip apa yang dikatakan oleh Rabi. Nah, begini kan nggak adil, nggak fair namanya. Ya silakan dari Bang Tri tadi kalau mau yang ditambahkan. Langsung masuk. Bang Tri atau saya nih? Tadi siapa? Saya sedikit aja menanggapi tentang siapa tadi yang sok jawab, Pak Petro ya. Seharusnya ya, apabila Pak Petro berbicara perdebatan antara Islam dan Kristen, seharusnya Pak Petro itu menggunakan kitab perjanjian baru, bukan menggiring perjanjian baru ke arah Torah dan mengartikan dan menganalogikan dengan ajaran Biblos itu loh. Seharusnya gunakan kitab Anda perjanjian baru dan kami gunakan Al-Qur'an kami. Itu yang seharusnya fair. Karena kenapa? Kitab Torah itu tidak bisa semata-mata kalian terjemahkan dengan seenaknya sendiri. Itu kitab Yahudi loh. Kitab yang beragama Yudaism loh. Ya. Nah, Al-Qur'an itu yang diimani orang Islam, ya kami menggunakan kitab Al-Qur'an. Seharusnya kalian perkuat dengan kitab PB kalian loh. Itu. Seharusnya fairnya kayak gitu Pak Petro. Seharusnya seperti itu. Jangan menggiring Torah untuk menguatkan Tritunggal kalian. Segitu aja Om. Terima kasih. Thank you. Silakan lanjut yang lain mengisi. Pihak Muslim. Ya, jadi tadi kan sudah saya sampaikan bahwa di dalam Torah juga disebutkan, ya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup, katanya kan. Di dalam Devarim kalau saya nggak salah 33, ya, seperti itu ya. Jadi yang dimaksud dengan panim el panim itu adalah Shekinah. Coba dipelajari Mishnah dan Midrashnya gitu loh, biar tidak salah tangkap. Jadi kan harus memahami dari sisi perusnya juga. Rabi itu kan melihat dari situ juga. Nggak bisa kita menyangkut pautkan dengan teologis Kristen. Berantakan jadinya bos, berantakan.
Gitu. Dan kami pun juga melihat apa yang disampaikan di dalam Torah itu sendiri, ya relevan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah bahwa Tuhan itu tunggal, hakikatnya, eksistensinya tunggal. Tetapi kalau kita bicara tentang kemahakuasaannya, kemuliaannya itu tidak terbatas. Memang itu dijelaskan juga di dalam Qabalah, ya. Gitu. Ya lanjut, kalau Ahi mau lanjut atau diisi sama yang lain? Saya nama Tiki. Siapa ada nih? Jadi apa yang disampaikan oleh saudara-saudara Islam mengatakan memang kita harus fair. Kalau kita umat Islam memegang Al-Quran, ya Al-Quran. Kalau yang umat Kristen ya memang harus pakai PB. Kan begitu. Kalau kitab orang lain kita ambil, otomatis nanti Islam juga akan mengambil kitab yang lain. Itu memancing namanya. Jadi kalau memang kitab di dalam kekristenan itu adalah PB, ya PB. Jadi tidak boleh mengambil kitab yang lain. Nah, kalau dia mengambil kitab yang lain, mereka tidak fair. Kalau tidak fair, ya kami juga akan mengambil kitab dari orang Yahudi. Walaupun tema kita adalah Islam dengan Kristen. Tapi kalau Kristen juga mengambil kitab orang lain, otomatis kita juga akan mengambil. Nah, jadi sama-sama kita mengambil jadinya. Tapi kalau mau konsisten, ya masing-masing kitab kita aja. Itu namanya konsisten. Oke, itu aja barangkali. Makasih. Iya, 4 detik ini tidak cukup ya untuk ditambah pembicaraan yang lain. Jadi kita tutup saja. Dari pihak Muslim sudah selesai 5 menitnya. Sekarang kita masuk ke pihak Tritunggal untuk pernyataan berikutnya. Tapi sebelum masuk, ingin disampaikan dulu oleh moderator bahwa topik ini di awal adalah ketuhanan Islam dan ketuhanan Kristen. Manakah yang logis gitu. Jadi kalau misalnya Pak Fitro bilang Baru gimana Tuhan itu Allah atau bukan, enggak itu Pak Fitro topiknya. Terus dari pihak Muslim juga kalau misalnya bilang ini ketuhanan Kristen, Yahudi dan Islam, enggak gitu juga. Jadi kalau misalnya bawa Yahudi silakan dikomparasi cocok apa dengan ketuhanannya kalian, itu boleh. Tapi kalau misalnya kalian bawa topiknya begini-begini, enggak. Topik di awal itu adalah ketuhanan Islam dan Kristen yang logis yang mana. Itu ya yang disepakati di awal. Ya, sekarang kita masuk ke pihak Tritunggal. Silakan, siapa yang mau berbicara dulu? Ya, saya lagi lanjut ya. Oke. 2,5 menit lagi, tolong diingatkan 2,5 menit ya supaya yang lain bisa bicara. Oke. Ya, timer berjalan. Presentasi dari pihak Tritunggal meluncur. Jadi anggapan bahwa tanah itu hanya milik Yudaisme itu salah. Ya tadi itu berarti dia sama sekali tidak mengerti. Karena Yudaisme itu kitab sucinya bukan cuma Tanakh, tapi juga Talmud. Sehingga yang namanya kitab suci bagi Yudaisme adalah Tanakh dan Talmud. Dan kalau bilang perjanjian lama bukan kitab suci orang Kristen juga salah, sebab Yesus Kristus mengajar dari perjanjian lama, para rasul juga mengajar dari perjanjian lama. Jadi kalau Yudaisme punya Tanakh dan Talmud, maka orang Kristen punya Tanakh, yaitu PL, dan PP. PP itu adalah aplikasi PL di dalam kehidupan pasca penyaliban Tuhan Yesus. Jadi Anda harus mengerti bedanya. Nah, para rasul itu orang Yahudi, para murid itu orang Yahudi yang mengajarkan. Bahkan Paulus pun menerapkan, merefleksikan bagaimana menerapkan Torah yang bukan secara fisik lagi, tetapi secara rohani. Dari mana kita bisa mengerti Torah yang rohani kalau kita tidak mengerti Torah yang jasmani. Namun, Anda tidak bisa memaksakan Yudaisme, Talmud ke dalam Kristen. Jadi Anda tidak fair kalau Anda justru mengutip rabi-rabi yang sudah Anda anggap sesat, kalian jilat-jilat pantatnya, nggak boleh. Karena kalian kalau mau bicara, kalau kalian bicara kepada orang Kristen, kalian harusnya pakainya Al-Quran sama haditsnya kalian, bukan pakai rabi ini. Ya, nggak kayak seperti tadi orang-orang Islam, semua para ustadz-ustadz Islam yang bicaranya selalu kutip ini, kutip itu. Kenapa kalian nggak kutip Al-Quran kalian sendiri sama hadits kalian sendiri? Apa kalian nggak pede? Sehingga kalian harus mengutip-utip dari Alkitab kami. Dan yang namanya Alkitab Kristen, nggak bisa kalian pisahkan perjanjian lama dengan perjanjian baru, karena Yesus sudah berkata, tidak boleh dilenyapkan, tetapi dibatalkan oleh Yesus, katargeo, tapi bukan kataluo. Ya, Yesus membatalkan, bukan melenyapkan. Tetapi itu kemudian perjanjian lama itu diterjemahkan, direfleksikan di dalam perjanjian baru. Jadi begitu, jadi itulah sebabnya kita menggunakan perjanjian lama. Dan faktanya dalam perjanjian lama, Elohim itu tidak pernah Yahid, selalu Echad. Ya. Hampir 3 menit. Ya. Oke, silakan. Lanjut. Langsung diisi. Supaya nggak kebuang banyak waktunya. Silakan. Atau nggak Pak Paul langsung ngomong lagi aja. Sayang waktunya soalnya. Halo, pihak Tritunggal? Pause dulu. Udah. Pause. Udah Oke, sudah ini udah nyala. Karena nggak bisa di-mute tadi, ada yang mau ngomong siapa tadi yang mau bicara. Angkat tangan aja langsung supaya bisa. Ya, udah. Ya, oke. Ya, Jadi begini, sebelum kita berbicara logika, jadi si pembicara itu harus punya logika yang sehat, ya toh. Saya bingung, tiba-tiba saya dilarang menggunakan perjanjian lama, sementara itu bagian dari kitab suci saya, ya. Harusnya pelarangan itu datang dari seorang ulama lagi, seorang terdiri dari muslim. Itu pemikiran yang gila. Kenapa saya katakan gila?
harusnya kalau kamu juga mengikuti logika agamamu bahwa Allah menurunkan kitab berkali-kali, yang satu dan yang lain, mengapa saya harus menolak yang Allah turunkan begitu. Nah, harusnya kalau mau sebenarnya Islam juga harus menghadirkan Taurat dan Injil yang diturunkan kan, tapi nggak ada. Jadi kembali kepada admin tadi itu, kita fokus ke judul. Pak Paulus sudah memberikan penjelasan yang detail. Kalau misalnya kita berkelit atau sibuk di soal Judaism, saya panggil saja rabinya ke sini biar saya hadapi, ya kan? Kalau kamu saya hadapi, kamu kan bukan rabi. Tentu penjelasan kamu juga belum tentu apa yang dia jelaskan, begitu loh. Jadi seperti Pak Paul katakan itu, fokus pada agamamu saja, promosikan agamamu, Tuhanmu, Allahmu kepada ke forum ini, agar kita pakai logika kita menilainya, atau memang tidak logis, karena memang tidak pernah kelihatan, tidak pernah ada. Bahkan tadi dalam diskusi kita dengan Pak Dadi juga, Allah itu tidak pernah dilihat mata katanya, ya kan? Al-Quran sudah mengatakan itu. Nah, membela agama itu jangan ngawur, pakai tetap akal sehat, supaya kita ada di koridor logika yang sehat. Jadi perjanjian lama, perjanjian baru itu adalah kitab suci saya, dan itu bukan kitab sucinya orang Yahudi saja gitu. Dan tidak ada klaim mereka mengatakan itu hanya kitab suci mereka. Ada copyright. Terima kasih Pak Fitro untuk pernyataannya. Baik. Sekarang kita akan masuk ke waktu dari pihak Muslim memberikan pernyataan. Dari pihak Muslim, siapa yang siap? Silakan, Mas Menteri, raise hand aja ya, raise hand. Karena aku kontrol penuh ini. Oke. Siapa? Hai Bang Tri. Saya Ini Pak Ip. Silakan. Oke Bang Pais. Ya, Pais. pernyataan berjalan, timer meluncur. Silakan Bang Pais. Oke, baik. Ini kan menceritakan soal Tuhan yang logis ya. Jadi di mana tadi Pak Paul dan Pak Petrus untuk menceritakan Al-Quran ya. Dan perlu Anda tahu ya, Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan ajaran-ajaran Nabi diikuti umat-umat Islam. Dan kenapa Islam selalu mengutip di Alkitab Anda? Kenapa Anda harus takut? Apakah karena kitab Anda itu bertentangan dengan ajaran-ajaran Anda? Ya kan? Karena di kitab Anda itu banyak menjelaskan Tuhan itu tidak bisa dilihat. Ya, bahkan dijelaskan di ayat Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Itu sangat jelas. Ini kenapa kamu justru ketakutan kalau di Alkitab kamu dikutipkan. Di Al-Quran pun juga dijelaskan. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lanjut. Ya, sangat. Jadi kenapa mesti ketakutan kalau di Alkitab Anda itu justru dikutipkan sama umat Islam, Anda ketakutan. Nah, padahal Tuhan itu tidak bisa dilihat wujudnya, di mana Nabi Musa itu mau melihat wujud Allah, tapi Nabi Musa itu jatuh pingsan dan tidak bisa melihatnya. Bahkan banyak yang mau menyaksikannya jatuh, dan semua yang menyaksikan itu mau menyaksikan itu banyak yang mati. Dan Tuhan yang bisa dilihat itu bukanlah Tuhan yang benar, ya, bukanlah Tuhan yang maha agung, bukanlah Tuhan yang maha suci. Jadi sangat jelas di kitab Anda pun juga dijelaskan di situ tidak bisa dilihat. Jadi oke, silahkan teman Muslim dilanjut. Oke, saya nambahkan dikit. Langsung diisi pada nih, silakan. Jadi begini, orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya PL itu bukan haknya orang Kristen, itu ada pernyataannya dari kaum Yahudi. Di salah satu di grup kita yaitu Ishak. Kemudian bukti nyatanya, kalau kita orang-orang Kristen menyebutkan Yesus di Bani Israel, itu berbahaya bagi mereka yang menyebutkan Yesus itu. Itu ada juga di YouTube yang saya lihat. Nah, tinggal Pak Paul membuktikan benar atau tidak, berani atau tidak. Orang-orang Kristen menyebutkan Yesus di hadapan para rabi-rabi di orang Yahudi di Bani Israel. Itu bukti nyata. Ini faktanya yang harus kita buktikan benar atau tidak. Silakan kepada Pak Paul untuk membuktikan itu benar atau tidak. Silakan yang lain untuk menyambungnya. Silakan. Nah, lanjut diisi lagi. Pihak Muslim. Mas Don, Mas Bamtri, silakan. Timer berjalan soalnya ini. Raise hand ya. Ya, silakan. Mas Bamtri barangkali. Oke, hamba aja yang ngisi kalau gitu ya, sebagai moderator Iya. juga hamba Muslim. Ya, mengenai ketuhanan Islam dan Tritunggal ini, kenapa kita korelasikan kepada Torah? Karena memang konsistensi ajarannya itu sama, bisa dilihat ya. Kita ambil dari ini aja dulu deh, Semot 20 ayat 3 atau Semot atau Keluaran 20 ayat 3 dan juga Yesaya 44 ayat 6. There shall have no other God before me. Jangan ada Tuhan sebelum apapun di hadapanku. Terus Yesaya 44 ayat 6. Jangan ada Tuhan yang lain di sampingku. Jadi jangan ada Tuhan di depan Tuhan, jangan ada Tuhan di sampingnya Tuhan. Ini yang disebutkan oleh Tuhan di Torah gitu. Kemudian jika kita lanjut lagi ke mana? Ke Al-Quran, di sini ada Al-Mu'minun 117. Karena siapa menyembah Tuhan selain Allah, padahal tidak ada suatu pun bukti baginya, maka perhitungannya
akan kesal oleh Tuhannya ini gitu, oleh Tuhan yang maha benar ini.38. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah adalah selain berhala gitu. Jadi di dalam agama penyempurna, di dalam agama yang mengevaluasi, pernyataan ketauhidan atau pernyataan mengenai Tuhan yang satu itu makin keras bunyinya, makin tegas gitu. Inilah kenapa kita korelasikan ke Torah. Karena memang konsistensi ajaran tauhid di dalam kitab-kitab sucinya Tuhan, walaupun yang terdahulu sudah dikoreksi, itu sudah melewati waktu. Habis. Terima kasih Bung Slayer dan Mas Faiz. Mungkin ada teman-teman Kristen lain yang mau menanggapin? Sebentar. Untuk ini Mas Etan silakan raise hand. Ini udah. Yang mau bicara silakan raise hand aja. Ya, tadi di mute call-nya saya. Nggak apa-apa. Ini jangan di mute. Kalau di mute harus minta izin host ini. Oke, dilanjut. Ya, ini soalnya lagi bolak-balik, jadi saya mute kadang. Oh, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, dilanjut. Ya, dari pihak Kristen sekarang. Siapa yang mau bicara? Ya, teman-teman Kristen. Siapa? Bu Maya. Oke, Bu Maya. Bentar ya. Bentar ya, Bu. Kode dari Timer berjalan, presentasi dari pihak Tritunggal meluncur. Oke, Bu. Sudah mulai. Silakan. Sudah. Ya. Ini dari tadi yang bicara Muslim dan Kristen, bicara tentang Tuhan. Apakah Tuhan itu 1, 2, atau 3? Oke, saya sudah mengalami 2 agama, ya, satu sebagai Islam dan sekarang sebagai Kristen. Kalau yang bicara orang Kristen yang sejak lahir, mungkin kayak Pak Paul, Pak Munte yang dari kecil sudah Kristen, kalian boleh nggak percaya, tetapi saya adalah yang mengalami Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan saya. Tuhan itu adalah uncountable, dia nggak bisa dihitung. Tetapi Tuhan nggak bisa dilihat, nggak bisa dihitung. Tetapi saya bisa merasakannya. Dia hadir, dia ada. Karena itu saya selalu katakan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Ya, ketika saya Islam, Tuhan itu Tuhan itu jauh. Tuhan itu tidak merespon. Tuhan itu begitu dia nggak bisa dijangkau. Saya berdoa, saya sholat, bukan hanya sholat wajib, saya sholat sunnah, saya ngaji dengan surah-surah panjang, saya ngaji baca surat Yasin, Al-Waqi'ah, surat Al-Baqarah, surah-surah panjang, tapi tetap saya tidak bisa merasakan Tuhan yang hidup, saya nggak bisa merasakan Tuhan yang hadir. Tetapi ketika saya menjadi Kristen, saya merasakan Tuhan yang hidup. Ya, karena itu saya selalu katakan dimanapun saya berada, saya bersaksi, saya tidak akan malu mengatakan Jesus is the living God. Ya, jadi itu pertama. Terus yang kedua, apakah selama ini ya Muslim selalu begitu yakin bahwa Tuhannya itu adalah Tuhan yang disembah oleh para nabi. Tetapi Quran telah mencatat, saya melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bukan Tuhan yang ada di Alkitab. Buktinya, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran itu beda dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan yang ada di Alkitab. Contoh, ya, ini sudah berkali-kali saya sampaikan kepada Muslim. Contohnya, di Ali Imran 41 dikatakan bahwa Allah mengatakan kepada Zakaria, Imam Zakaria, bahwa dia akan bisu selama 3 hari. Padahal di kitab sebelumnya, kitab sebelum Quran, ya, kitab yang harus Anda imani, yang itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang ada di Quran, seperti An-Nisa 136 mengatakan di mana aminu, berimanlah kamu kepada kitab-kitab sebelumnya. Nah, di kitab sebelumnya itu dikatakan Zakaria itu bisu, ya, bisu sampai anak yang dijanjikan oleh Tuhan itu lahir, yaitu Yohanes Pembaptis. Itu artinya apa? Itu kan membutuhkan waktu yang begitu lama dari sejak Imam Zakaria keluar dari bait suci sampai istrinya itu hamil. Hamil itu berapa bulan? 9 bulan kan? Sampai anaknya itu disunat usia 8 hari. Berapa lama? Begitu lamanya. 3 hari versus 9 bulan plus 8 hari. Saat anak itu disunat, lalu dia memberikan nama, Zakaria itu bisa bicara. Jadi betapa bedanya. Kalau memang Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang ada di Alkitab, tentu itu tidak akan berbeda. Tapi faktanya itu berbeda. Itu baru satu ayat. Ada di ayat-ayat yang lain juga mengatakan perbedaan itu. Apa yang di Al-Qur'an dengan apa yang di Alkitab itu beda. Pikirkan itu. Ya, terima kasih. Waktu masih 1 menit lagi, mungkin bisa dilanjutkan di pause dulu, Pak. Jadi itu, ya tadi yang dikutip-kutip kalian, pada Yesus kan sudah dari kemarin sudah lama tuh, udah bolak-balik, kalian udah nggak bisa bantah. Yesus itu bicara, rupanya dan suaranya tidak kamu lihat. Yesus itu ngomong sama orang Yahudi di zaman Yesus. Tetapi Yesus mengutip dari kitab Musa, ya seluruh konteks itu, dia lagi cerita tentang Musa, dan dia tahu Musa melihat Yehova Elohim dengan matanya. Jadi bagaimana kalian mau membantah? Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak pernah takut kalian kutip-kutip ayat di Alkitab, asal kalian juga dibaptis. Muhammad boleh kutip ayat di dalam Alkitab, asal Muhammad juga disunat, dan itu yang tidak pernah kalian lakukan. Jadi kalau kutip yang satu, kalian harus lakukan yang lainnya.
Nggak boleh Paulzong. cuma sebagian. Maaf Pak Paulzong. Maaf Pak Paulzong, saya potong. Bapak jangan coba tarik Muhammad ya. Kita diskusi ini antar umat aja. Jangan ngomong Nabi Muhammad itu masalah sunat. Maaf ya. Saya potong akhirnya. Sebentar. Jangan dipotong dulu, biarin aja. Nanti giliran kita. Oke, terima kasih Bu Maya dan Pak Fauzang. Untuk sesi berikutnya dari teman-teman muslim bisa menanggapin Erik atau Saya dulu. Saya mau menanggapi Om Maya dulu. Tunggu apa-apa, Mas Dedi. Mas Ded? Ya. Silakan. Ya. Timer berjalan. Oke, Erik. Oke, ya. Ya, oke, sudah langsung. Oke, Ibu Maya, saya sedikit lucu bahwasanya Ibu bilang Ibu keluar dari Islam dan Ibu bicara sholat menggunakan ayat-ayat panjang. Salah satunya ada ayat Yasin. Ibu tahu nggak berapa ayat di dalam Yasin dan berapa lama kita harus membaca ayat itu? Nah, dan terus pertanyaan saya sedikit aja, nanti Ibu jawab ya setelah pihak Muslim. Tolong Ibu bacakan saya surat Yasin dari ayat 1 sampai 10 aja ya. Saya akan menyimak karena saya hafal ayat itu. Oke, silakan. Bentar Mas, ini bukan pertanyaan. Ini kamu saja yang menjawab. Sudah lari dari topik ini. Triana Slayer, silakan Dianu. Silakan, mungkin atau yang lain. Oke, tadi gue mau menanggapi dulu ya untuk pernyataan. Bentar dulu teman-teman Islam jangan melemparkan pertanyaan tapi jawab gitu loh. Iya, benar Pak Jul. Silakan Mas Slayer. Oke, lanjut ya. Nah, jadi ini untuk pernyataan Bu Maya yang adalah seorang murtadin, klaim to be. Tuhan yang hidup, begini Bu Maya, Tuhan yang hidup itu nggak spesial karena berhala yang berjalan ini memang sudah eksis, ngetren itu dari zaman-zaman abad-abad sebelum Masehi, itu udah ngetren banget gitu. Tapi di mana revelation kepada para nabi menyatakan bahwa Tuhan tidak bisa dilihat oleh penglihatan mata? Itu sudah ketok palu diucapkan oleh kitab-kitab terdahulu dan kemudian kitab terakhir Al-Quran, itu udah ketok palu gitu. Jadi mau dipelesetin kemana lagi ini perkataannya Tuhan gitu. Tuhan adalah makhluk yang omnipotent, omniscience, omnipresent gitu. Dia adalah yang lebih dewasa daripada makhluknya, paham apa yang akan dia ucapkan gitu. Jadi nggak usah, oh ini maksudnya Tuhan, nggak gitu, nggak begitu cara mengerti perkataan Tuhan. Apa yang termaksud itu yang diimani gitu. Oh ini Tuhan maksudnya lagi ngobrol kesini, nggak gitu. Mau dimaksud-maksudin kayak gimana? Kalau Tuhan bilang nggak ada Tuhan selain aku, tidak ada Tuhan sebelumku, aku tidak berubah, itulah Tuhan. Jangan dianeh-anehin lagi perkataan Tuhan. Tuhan ini bukan bocah tantrum atau manusia labil, enggak gitu. Tuhan adalah makhluk omnipotent, bukan makhluk asal dulu. Tuhan adalah entitas omnipotent, entitas omnipresent, dan entitas yang omniscience gitu. Melebihi makhluk-makhluknya. Kemudian Paulzong juga ngomong YPP kita bisa dilihat. Kalau misalnya YPP bisa dilihat physically, secara fisik, berarti ini Tuhan pinjam pisau cukur itu physically juga dong. Kan lucu gitu loh Tuhan pinjam pisau cukur. Enggak, itu antroposisme. Di mana semua pernyataan Tuhan memiliki aktivitas seperti makhluk, itu hanyalah sebuah antroposisme atau penggambaran mengenai aktivitas Tuhan yang berinteraksi dengan makhluknya, dengan alam semestanya. Kayak gitu, itu simpelnya kayak gitu. Ini mesti diharmonisasi. Jadi kalau misalnya Tuhan udah bilang nggak bisa dilihat, berarti segala sesuatu yang mengenai kefisikannya itu hanyalah sebuah karya sastra yang masuknya antroposisme. Simpelnya kan kayak gitu. Jangan dibentrokin, ini Tuhan udah bisa bilang nggak dilihat, sekarang kok Tuhan bisa dilihat gitu. Apalagi Tuhan bilang dia nggak berubah, sekarang bilangnya bisa berubah, kan jadinya kontradiksi gitu. Seperti itu. Ini jadi yang salah itu asumsinya keimanan dari Tritunggal, bukan perkataan Tuhannya. Karena Tuhan ini seperti yang gue bilang tadi, omniscience, omnipresent, omnipotent. Itu silakan untuk pihak Muslim ditambahkan. Oh ya, untuk pihak Muslim, Bu Maya ini ditanyakan di akhir-akhir menit ya, akhir detik, dan Bu Maya bisa menjawab di awal. Ya, pihak Muslim. Begini, tadi kan dibilang bahwa ngapain kalian itu membawa tanah, itu pertama ya poin saya. Ya kami membawa tanah dan Talmud, Torah atau Torah Sheba'al karena kalian menyeret-nyeret apa yang ada terkutip di dalam tanah, itulah. Kalian mengatakan bahwa Tuhannya Musa itu bisa dilihat, maka saya sandaran saya ke situ. Nah, kemudian mengenai Bu Maya tadi, saya memberi murtad karena interaksi saya dengan Allah itu tidak ada gitu. Ya, terserah Ibu Maya, pengalaman spiritual Ibu Maya seperti itu, bertemu dengan Yesus, jumpa dengan Yesus ya, yang kami sendiri menganggap itu sebagai jin, ya, sebagai jin, dan itu bisa terjadi kepada siapapun, ya itu terserah Bu Maya. Sekarang begini aja, seharusnya kita sebagai manusia mengoreksi diri, introspeksi diri, muhasabah. Kenapa Tuhan tidak menjawab doa-doa kita? Itu yang harus ditekankan dalam diri kita. Kalau saya selama ini, alhamdulillah dijawab doa-doa saya. Itu sudah habis. Terima kasih Bung Etan, Erik, dan Sayer. Untuk sesi berikutnya dari teman-teman Kristen yang ingin memaparkan, kok. Kalau tidak ada, baik. Belum. Saya. Tolong. Tolong sebutkan nama. Gigi. Silakan. Apa itu? Timer mana? Ini Diwakili siapa ini? Diwakili siapa dulu? Gigi. Mas Gigi, silakan. Ayam. Timer berjalan, meluncur. Oke, ya.
Izinkan salam, saya mengucapkan salam, assalamualaikum. Ya, rahayu, namo buddhaya, salam kebajikan. Shalom alaikum. Saya tidak membela dalam artian dari satu keimanan ya, tetapi saya melihat dari secara universal saja bahwa mengenai ketuhanan itu sangat memang ada kerumitan karena yang kita bahas adalah ketuhanan. Ya pasti ya sangat rumit gitu loh. Ya kalau kita tidak membahas ketuhanan rumit ya bukan kita, itu Pak kita, ya toh. Nah, kalau secara umum memang esensi yang disebut sebagai esensi atau hakikat kedalaman sang pencipta itu sendiri itu memang kita tidak bisa menghampiri. Itu kita semua sepakat pasti. Kita tidak bisa menghampiri secara esensinya gitu. Ya karena kita manusia, kita siapa gitu ya. Dan kalau pembahasan mengenai kitab-kitab, setiap kitab agama, di setiap agama-agama itu selalu ada yang namanya keyakinan akan satunya Allah itu atau satunya Tuhan. Contoh, saya tidak mengambil dari kitab Tanakh atau Al-Quran atau Injil. Saya mengambil dari kitab Upanishad, Chandogya Upanishad yang berkata Ekam Eva Adityam Brahman, yang artinya Tuhan hanya satu, tidak ada duanya. Kemudian dalam ayat Upanishad itu dikatakan Ekam Sati Brahwa Buddha Badanti. Jadi Tuhan yang satu itu disebut berbagai macam nama. Ini menunjukkan bahwa di dalam naluri setiap manusia itu meyakini secara tidak langsung adanya hanya satu-satunya sang pencipta. Nah, kita melihat bahwa dunia ini begitu harmonis perjalanan alam semesta ini. Jikalau Tuhan ada 2 atau 3 atau 4 atau 10, maka mau jadi apa dunia ini? Yang satu ingin terbit dari timur, yang satu ingin terbit dari barat. Nah, rusak kita dunia. Nah, tetapi saya pernah berdialog ya dengan teman-teman saya muslim mengenai kitab ini. Jikalau Quran itu meyakini, ini saya sekedar sharing saja. Jikalau Quran itu meyakini adanya kitab-kitab sebelumnya, misalkan contoh Taurat atau Zabur, maka dalam penjilitan ya Al-Quran itu tentu seharusnya ini sebagai imajinasi saja, seharusnya itu ada 3 jilid atau 4 jilid. Yang pertama Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, Al-Quran. Jadi contoh misalkan ini saya membawa Al-Quran, nah ini kitab Torah, ini saya berani Torah ini. Nah itu digabung misalkan contoh seperti ini. Nah itu saya pernah asal berbicara dengan teman saya. Apakah begini? Harusnya kan seperti ini. Teman saya muslim bilang, ya memang seharusnya begitu. Tapi kenapa kok tidak begini ya? Tidak dijilid. Yaitu dia menjawab tidak tahu, memang begitu. Nah artinya setiap agama memiliki perspektif masing-masing. Yang Torah, yang Yahudi ini silahkan meyakini Torah sebagai kitab sampai dengan kitab Tanakh sampai dengan Maleakhi. Yang Kristen silahkan meyakini kitab Injil yang menjadi jilid. 1 menit lagi. Oke. Al-Quran memiliki hukum-hukum atau memiliki syariat tertentu di dalam apa yang tertulis secara wahyu menurut Islam sendiri, menurut wahyu yang disampaikan oleh nabinya umat Islam itu Muhammad SAW. Saya kira seperti itu. Jadi memang tidak pernah ketemu. Ya silakan. Masih setengah menit lagi Mas Gigi. Atau sudah cukup? Begini, mengenai Tritunggal itu bagi orang Kristen adalah bisa menjadi antropoformisme dalam pengenalan akan Tuhan itu sendiri. Terima kasih. Ya, waktu sudah habis. Oke, silakan dari pihak Islam untuk menanggapi. Ya, oke, sebelum pihak Islam menanggapi, siapa aja nih yang mau ngomong? Gua hanya ngabisin 30 detik kali. Sebentar. Ini yang teman-teman kita, silakan Hendres bisa ku approve ini, teman-teman Islam ini. Kayak Mas Etan, silakan. Bentar ya. Ini kayaknya jangan dimatikan. Ini jangan dimatikan. Pak Dani. Bentar, Pak Dani. Bentar, jangan dulu ngomong. Kita siapin dulu orang-orangnya. Pak Dani, silakan dibuka. Mas Agung, bentar. Mas Etan, silakan. Hendres, Mas Etan, karena ini banyak banget ini. Mas Etan, silakan di Hendres. Ya, jadi begini. Tadi Pak Jurgis ini saya. Bentar. Belum disuruh mulai sama hostnya. Jadi ini hamba dulu pertama memberikan pertanyaan, nanti yang muslim yang memberikan pernyataan di menit-menit akhir siap-siap ya gitu. Habis gua nanti akhir itu siapa gitu. Oke? Ya, waktu aja. Mas, silakan timernya. Ya, silakan timernya. Ini gua bentar doang kok. Oke, waktu sudah meluncur. Oke. Ya,
siapa tadi tuh? Gigi. Terima kasih Sukron Kasiron untuk membenarkan apa yang Muslim imani gitu mengenai antroposisme di dalam kitab-kitab suci ketuhanan. Memang benar gitu, memang benar. Nah, untuk teman-teman penonton live comment di Bangku Channel, Gigi ini adalah Kristen Ortodok Syria. Di mana Kristen Ortodok Syria ini kultur keimanannya sangat mirip dengan Islam begitu. Kristen Ortodok Syria ini dan jadi setelah Yahudi yang konsep ketuhanan mirip, ada juga Kristen Ortodok Syria gitu mengenai ketuhanannya. Tapi ketuhanan Bapa sebenarnya yang dimana yang tadi dibilang Gigi gitu, sama seperti yang dibilang gue di awal, Tuhan ini, Allah Azza ini, ya Sang Maha Holik ini tidak bisa dilihat, tidak bisa oleh penglihatan mata gitu. Jadi segala sesuatu penggambaran mengenai fisiknya itu adalah itu adalah sebuah karya sastra saja gitu, sebuah penyampaian makna agar lebih jelas kepada makhluk-makhluknya. Nah, Ozang mohon pahami ini, oke? Terutama Tritunggal yang menyenangi Tuhan yang tampak gitu, Tuhan yang berjalan seperti berhalayan hidup. Ya silakan akhir Tom. Begini. Ya. Tadi saya sudah menyimak sedikit apa yang disampaikan oleh Jurgis dengan membawa gelar Ustadz di depannya. Ya, kalau Pak Jurgis kan ngomong tadi hal normatif ya, bahwa kalau ingin melihat sebuah ayat atau dalil itu harus melihat kepada dan berdasarkan koridor dari keimanan masing-masing, gitu kan? Nah, itu saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jurgis tadi. Nah, tapi kalau ingin berbicara tentang Tanakh, ya, kita pun harus melihat pemahaman teologis dari orang-orang Yahudi gitu. Tidak bisa kita paksakan ke dalam iman Kristen karena akan bertabrakan. Seperti misalnya gini, saya kasih contoh ke teman-teman ya. Nah, ini saya screen nih. Bisa nggak di screen? Buka screen ya. Kalau mau dicampur aduk kan, nih. Coba buka screen ya. Nggak bisa nih. Sambil diisi presentasi Ahi. Sambil nunggu. Ya, coba buka dulu screen. Kan ada timer, nggak bisa. Ya, nih. Seperti ini misalnya ya. Nih, dalam Bhagavad Gita, Krishna menjelaskan kepada Arjuna, orang yang mengenal aku sebagai yang tidak dilahirkan, sebagai yang tidak berawal, sebagai Tuhan yang Maha Esa yang berkuasa atas dunia. Ya, yang tidak berhayal dan hanya dialah yang dibebaskan dari segala dosa. Dan Krishna juga menyampaikan bahwa dia itu adalah manifestasi itu. Dia itu adalah Tuhan manifestasi yang turun ke dunia ini untuk berinteraksi dengan manusia. Oh, ini ya, saya kasihkan lagi ayatnya. Nih. Kalau mau dicampur adukkan saya bisa. Orang bodoh mengejek diriku bila aku turun dalam bentuk seperti manusia. Mereka tidak mengenal sifat rohaniku sebagai Tuhan yang Maha Esa yang berkuasa atas segala sesuatu. Nah, siapa sini yang bermanifestasi? Yesus juga bermanifestasi. Hashem dikatakan bermanifestasi. Nah, karena itu saya sampaikan kepada teman-teman Kristen, ya, kalau mau mengutip Tanakh, ikutlah koridor maupun pikiran dari para rabi. Jangan dicampur adukan dengan keyakinan kalian. Nah, mungkin itu saja ya. Nah, ini perlu diketahui Bhagavad Gita bahwa ajaran dari Hindu itu 5.000 tahun loh, bro. 1 menit lagi Mas. Ajaran tertua loh ini. Itu. Ya, mungkin ada yang Ya, silakan yang presentasi terakhir Muslim langsung diisi. Isi lagi ayatan. Ya, kemudian kan sudah jelas dipaparkan kan, lo yehi Elohim akhirim alpanai. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Alpanai ini apa? Alpanai or alpanim, ya kan? Di kanan kiriku, di hadapanku, di belakangku. Jadi tidak ada itu. Kalau misalnya dikatakan bahwa Tuhan itu memiliki pribadi ini, memiliki pribadi itu, dia itu 3, ya, yang jelas bahwa disampaikan bahwa di 10 perintah itu yang pertama lo yehi leha Elohim akhirim alpanai. Waktu sudah habis. Terima kasih untuk sesi berikutnya yang ingin menanggapi dari teman-teman Kristen silakan, waktu berjalan. Ya, lanjut. Saya. Nah, saya mau jawab dulu sih tadi ya 2,5 menit. Nanti yang lain boleh silakan. Silakan Pak Zul. Ya. Pak Paul. Ya. Ya, seperti tadi ya. Kalian kutip-kutip dari Hindu, dari mana-mana demi kalian berusaha menyangkal ketuhanan di dalam Kristen. Nah, itu sangat keliru sekali. Mengapa kalian nggak pede dengan Al-Quran, dengan hadits kalian? Dari tadi kan nggak ada satupun hadits dan Al-Quran yang kalian ungkapkan. Semua dari sana, dari sini, dari sana, dari sini. Kedua, kalian mau membahas ketuhanan dengan kitab Hindu. Yang orang Hindunya aja kalian anggap sesat, kalian anggap kafir. Jadi, kalian bolak-balik berusaha membantah iman saya dengan kalian menjilat-jilat para kafir yang lain. Nah, sedangkan orang Hindu sendiri nggak dianggap sama kita. Nah, bagaimana kalian mau meyakinkan saya dengan kitabnya Hindu? Bahkan kalau secara historis kritis, kitabnya Hindu itu sudah selesai, macam Al-Quran kalian, udah lewat. Jadi kalian nggak bisa tuh pakai secara bukti-bukti, katanya mau logis, tapi kalian menggunakan sesuatu yang nggak logis, yang cuma cerita fiksi. Ya, dan itu Bhagavad Gita itu adalah sebuah fiksi. Nggak pernah ada historis kritisnya. Tahunnya berapa? Tahun 5000. Oh, tahu dari mana tahun 5000?
Ya, sedangkan Anda sendiri nggak pernah mengujinya. Jadi itulah iman Anda, comot-comot sana, comot sini. Nah, terus kalian masih ngotot saja bahwa saya harus sesuai dengan orang Yahudi. Yesus tidak pernah menyuruh kita menjadi Yahudi, sebab Yesus bertanya kepada umatnya, menurut kamu siapakah aku ini? Bukan kata orang Yahudi. Bahkan Yesus mencela orang-orang Yahudi, para rabi, para ahli Taurat dicela. Orang yang sudah dicela, kamu masih dengar, masih kamu jilat pantatnya pula. Nah, itulah kalian orang Islam. Makanya kalian nggak punya iman yang benar. Karena iman kalian didasar dari orang ateis, iman kalian didasar dari rabi-rabi yang sudah kalian hujat, kalian mau bunuh, iman kalian didasar dari orang Hindu yang sudah jelas menyembah patung. Kalau kata Kristen, semua orang boleh mengaku-ngaku dia datang sebagai Tuhan. Semua orang mengaku-ngaku, bahkan Muhammad pun mengaku-ngaku bahwa dia adalah Nabi yang tidak pernah ada saksinya. Nah, kalian mau berkata logis, wah, kalian ini benar-benar otaknya sudah ada di dengkul namanya, kalau kalian bilang mau logis. Yang sudah ada bukti dan saksinya kalian sangkal, yang sekarang sudah jelas kalian sangkal, tetapi yang isapan-isapan jempol kalian malah pakai kalian agung-agungkan buat menyerang kekristenan. Nah, itu kalian harus pikirkan sekali lagi. Ya, nah sekarang coba kalian belajar yang konsisten. Ya, kenapa saya kutip Muhammad? Kalau kalian berkat mengakui Taurat, harusnya Muhammad disunat. Kalau kalian mengakui Injil, harusnya kalian dibaptis. Ya, itu saja, simpel kan? Jangan kutip-kutip ayat Alkitab kami kalau kamu nggak dibaptis dan nggak disunat. Gitu ya. Silakan yang lain. Mas Didi, silakan. Terima kasih. Saya Agung, Kristen nih. Jadi sebenarnya saya mau nanya dulu nih kepada kawan-kawan Muslim ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pencipta langit, bumi, serta segala isinya atau tidak menurut kalian? Kalau dari kawan-kawan Muslim mengatakan iya, nah saya akan teruskan. Coba dibuka kitab Kejadian 1 pasal 2. Aduh, susah. Ya, bisa disiapkan ini? Sergio sendiri bisa? Halo? Kejadian 1 pasal 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Stop. Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau saya boleh mengatakan, yaitu di kitab Kejadian 1 pasal 2, roh Allah yang melayang-layang. Nah, roh Allah yang melayang-layang menciptakan langit, bumi, segala isinya, kemudian pada manusia, tapi manusia jatuh di dalam dosa. Kejahatan bertambah-tambah, ya kan? Tapi Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Ya, Dia akan menyelamatkan manusia yang jatuh dalam dosa itu dalam diri yang kalian tidak meyakini, yaitu di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Coba buka lagi di Matius ya. Matius ayat 18 sampai dengan yang ke-21. Matius 1 ayat 18 sampai 21. Di situ dikatakan di ayat yang ke-20, Yusuf tetapi ketika ia nanti dulu yang ayat 20 bagian tengah ya. Di situ dikatakan ya, waktu sudah habis. Ya, terima kasih buat Pak Paul dan Pak Agung Nugroho. Ya, lanjut. Dari teman-teman. Timernya itu nggak benar di tadi. Tiba-tiba berubah. Enggak, malah itu aku telat. Ini berubah, stop. Malah aku tadi Pak Paul ngobrol belum ku start timernya. Oh, itu lagi dong. Pak Jul, kalau misalnya stop, di stop aja. Kalau misalnya yang bicara itu stop, di stop timer aja. Jadi biar ini begitu dia ngomong langsung jalan lagi gitu. Nah, yang kodenya ini antara Mas Dedi sama Mas Slayer. Oke, sekarang pihak Islam, Mas Dedi atau Mas Slayer, silakan. Teman-teman Islam ya yang mau menanggapin silakan. Silakan yang mic-nya mau dibuka. Yang mau dibuka, yang mau ngomong dibukain dulu, resen dulu, nanti dibukain dulu supaya. Mas Don, Mas Erik, silakan. Bang Tri, silakan. Nanti ya, jam 12:30 kita akhiri. Nanti sekitar jam 1 kurang 10 menit nanti close statement. Oke, ini gua terakhir aja nanti ya, 30 menit terakhir ya. Kalau mau tanya yang banyak tadi. Erik terakhir ya. Mas Bantri siap? Siap. Nah, oke. Oke, Hamad dulu 30 detik pertama ya. Oke, waktu meluncur. Ya, ini mau menanggapi Pauzong nih soal iman kalian. Tadi kan udah dibawain iman kami itu Al-Mu'minun ayat 17, Az-Zumar 39 ayat 38 di mana Tuhan yang benar itu hanyalah Allah, Adonai yang benar itu hanyalah Allah, Kyrios yang benar itu hanyalah Allah, yang harus diibadahi itu hanyalah Allah gitu. Lalu Al-Mu'minun 117 dan Az-Zumar 39 ayat 38 yang bunyinya adalah sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala. Ya, tegas banget itu ayatnya. Nah, ini kalau kita korelasikan kepada Injil dan Torah,
Yesus pun bilang kepada iblis, sembahlah Allah saja. Nah, yang tidak menyembah Allah saja itu iblis berarti. Ini perkataan Yesus ya. Kalau kita gunakan perspektif dua arah nih, perspektif dua arah, sembahlah Allah saja. Berarti yang tidak menyembah Allah adalah iblis. Yang menyembah selain Allah atau menyembah Tuhan-Tuhan di pinggirnya Allah itu adalah iblis. Kita korelasikan lagi ke Korah. Ada Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada Tuhan di hadapanku. Di depanku itu jangan ada Tuhan. Jadi jangan ada penyembahan lain sebelum Allah aja. Langsung aja ke Allah nyembah itu. Terus di Yesaya 44 ayat 6 juga dibilang tidak ada Tuhan di sampingku. Jangan menyembah Tuhan-Tuhan di samping Allah. Allah tidak berasosiasi. Allah tidak melakukan akodazara di situ kalau bahasa Yahudinya. Nah, itu ya. Sekarang kita itu mengenai keimanan kami yang sangat tegas menyatakan hanya menyembah Tuhan yang satu. Lalu ini sekarang kenapa kita membawa kitab Peda? Karena kitab Peda ini walaupun berbeda cara memahami Tuhannya, tapi di sini sama-sama tekstual, sama-sama tertulis. Ini gua akan bacain Brahma Purana 1 chapter 1 ayat 4. Pandai Krishna Butan Hitam Param Brahma Acyutam Yata Afirbah Lupa Pahariki Brahma Vishnu Sipadaya. Nah, ini apa dibilang di sini? Di sini penyembah Krishna menyampaikan sembah sujud pada Sri Krishna yang berada di luar pengaruh 3 sifat alam, yaitu Sattvam, Rajas, dan Tapas. Sri Krishna adalah Brahman yang paling utama, dan dari dialah muncul Brahma, Wisnu, Siwa, dan seluruh dunia. Bayangin itu, Krishna adalah Tuhan yang bermanifestasi wujud, tapi tertulis di kitabnya. Inilah kenapa orang Hindu mengamini Veda, dan kami umat Muslim menghargai Veda, karena umat Hindu mengimani apa yang tertulis gitu. Sedangkan Injil Torah tidak tertulis. Yesus ini adalah sesuatu yang manifestasi wujud dari Yosef Kafe. Itu nggak tertulis, kalian beriman pada asumsinya. Itu yang nanti dibedakan antara keimanan kalian dan keimanan Hindu. Dan Islam menghargai keimanan Hindu. Silakan Ahyatan. Saya. Ini ya. Tadi disinggung dalam Bereshit 1 ayat 2 ya, kalau saya salah itu bunyinya Zerwah Elohim Merahevet Panehamayim kalau nggak salah saya. Jadi pengertian di sana itu bukan roh seperti itu melayang-layang, itu salah itu. Jadi the wine of God itu sendiri adalah kuasa Tuhan ya. Jadi Tuhan membentuk bumi ini melalui angin yang Dia ciptakan gitu. Makanya disebutkan bahwa pengertian dari Ruah Elohim Merahevet itu adalah roh Tuhan yang angin yang melayang-layang gitu. Bukan berarti itu dikait-kaitkan dengan Tuhan itu jamak gitu hakikatnya atau pribadinya. Nah, kemudian tadi ya saya sepaket dengan apa yang disampaikan oleh Triun ya. Saya pun lebih menghargai apa yang disampaikan oleh Veda. Mereka itu sudah jelas Tuhannya itu manifestasi gitu. Jadi tidak mengutip kitab orang lain, tetapi keyakinannya memang terbentuk seperti itu. Nggak perlu mereka dukungan dari Tanakh, dari Injil, dari Al-Quran. Berdiri sendiri mereka. Lebih bagus seperti itu. Gitu. Ya. Kemudian mengenai Avodah Zahra, ya, itu kan peribadatan yang asing gitu kan. Tetapi Kristen ini bukan hanya Avodah Zahra, Avodah Elim. 2 paket sekaligus. Ya. Makasih. Silakan Mas Menteri. Saya fokus kepada pernyataan Paul Zeng. Dia mengatakan kenapa kalian mengutip ayat kitabnya Yahudi. Anda tidak tahu ya Paul Zeng bahwa Islam itu mengimani kitab Injil dan Taurah. Ali Imran ayat 3. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalal Taurah wal Injil. Itu kenapa Islam itu boleh mengutip Al-Qur'an. Oke. Silakan. Oke, terima kasih Bang Tri, dan Slayer. Ya, sama-sama. Untuk berikutnya ya silakan untuk pihak Tritunggal yang ingin melakukan presentasi diatur dulu siapa aja supaya waktunya efektif. Baik, saya minta waktu, saudara-saudara. Sebentar siapa lagi setelah Pak Pitro atau Pak Pitro saja ini? Saya. Oke, ya. Jadi berarti 2. Sebentar belum di waktu kok aman-aman. Udah berdua aja ya berarti ya? Bagi 2 aja. Saya. Oke kalau gitu. 2,5 menit. Oke, siap. Ya kalau begitu siapa tadi Pak Pitro ya? Pak Pitro, presentasi berjalan, timer meluncur, silakan. Baik, saya selalu berdiskusi dengan alur pikiran yang lurus dan benar, bukan nabrak sana nabrak sini dan menghalalkan semua cara. Saya ini sedang berdialog, berdiskusi, berdebat dengan Muslim atau dengan Yahudi atau dengan Hindu. Ya, jadi itu tolong dipertegas dulu. Saya itu berdialog dengan Muslim, pakar Muslim, ya di grup ini. Maka keberatan Anda bahwa saya tidak boleh kita sucikan perjanjian lama, saya pikir itu pikiran gila. Bahkan dari perspektif Islam sendiri, tadi Bantri baru mengatakan bahwa Islam membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kalau kitab yang sebelumnya benar, mengapa saya dilarang? Itu kan itu juga menunjukkan bahwa konsistensi Kristen itu di dalam meneruskan apa yang sudah ada. Kalau dalam perjalanan waktu ada perbedaan tafsir antara Yahudi dan Kristen, itu wajar, ya kan?
Itu wajar dan normal. Dan itu juga membuktikan bahwa Kristen itu memang adalah awalnya keluarnya rahimnya dari Judaisme. Nah, setelah keluar dari Judaisme dengan perbedaan tafsir, lalu berdiri sendiri, ya tentu Kristen tetap mempertahankan kitab suci yang pernah mereka baca, yang dibaca oleh gurunya, nabinya, rasulnya, Tuhannya, yaitu Yesus. Ya, jadi sekali lagi Muslim, tolong buang itu akal ilogisnya bahwa tidak ada masalah Kristen menggunakan perjanjian lama, perjanjian baru. Ya harusnya Islam juga menggunakan itu kalau mau konsisten, gitu. Tapi kan ceritanya beda macam. Saya tidak mau masuk ke sana. Kemudian mengenai Allah tidak bisa dilihat, Paul Jong sudah menjelaskan dengan jelas dan detail, gitu. Tapi kok nggak paham ya? Ya benar bahwa dalam perspektif tertentu orang tidak bisa melihat Allah dan Tuhan itu, dan secara khusus kepada lawan bicara Yesus tidak pernah melihat orang Farisi. Tetapi kan Alkitab sudah menunjukkan bagaimana kisah Allah menunjukkan diri berbicara, bahkan Al-Quran pun mengutip bahwa Musa mendengar suara Allah, kan bisa didengar. Jadi Alkitab itu tidak bisa dibaca satu ayat untuk membatalkan ayat yang lain, bukan begitu formatnya. Kemudian tentang Slayer tadi lalu mencoba menyamakan bahwa Yahweh itu sama dengan Allah karena kualifikasi sama. Itu tidak benar. Kuda di rumah saya maha kuasa, maha hebat, maha tinggi, maha cantik. Keledai di rumah si Anu maha kuasa. Walau kualifikasinya sama tetangga saya, keledai tidak akan menjadi kuda tidak akan menjadi keledai. Yahweh tidak akan menjadi Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadi Yahweh. Nah, kemudian ada tadi yang terakhir Yesus mengatakan menyembah Allah, ya toh? Kepada lalu seolah-olah itu Allah Subhanahu wa taala. Kamu menipu bahwa terminologi Allah dalam perjanjian kitab terjemahan Indonesia itu bukan Allahmu, Allah Subhanahu wa taala. Jadi tegakkan agamamu dengan bermartabat, jangan dengan menipu, memanipulasi. Kalau kamu berdebat antara Islam dan Kristen, kau hadir sebagai wakil Islam, bukan wakil Hindu atau wakil Yahudi. Kalau mau Yahudi berhadapan dengan saya, panggil rabinya. Lalu siapa rabi yang bisa mewakili Yahudi? Kan nggak ada, gitu. Jadi jangan mengambang kalian berdiskusi. Kalau mau berdiskusi pakai logika, pakai norma. Begitu. Lanjut teman yang lain. Ya langsung Didi. Ya 1 menit ya. Saya cuma ngomong aja. Kalian kalau mau kutip-kutip Taurat, kalian disunat dulu ya. Seperti kalian boleh. Tapi Muhammad nggak disunat. Kalau kalian mau kutip Injil, kalian bilang kami percaya Injil, mengakui kitab-kitab sebelumnya. Tapi Muhammad sama kalian nggak ada yang dibaptis. Nah itu berarti kalian munafik. Ya gitu aja. Silakan yang lain. Langsung. Bagus, silakan Mas Bagus. Ya. Ini ada 30 detik ini, enak untuk closing. Buat Kristen tanggung. Halo, Kak Tuti 30 detik. Ya, jadi balik lagi kalian jangan pernah sekali-kali kutip-kutip ayat kitab lain kalau orangnya nggak ada, ya. Karena kalian nggak bisa di situ, kalian nggak ngerti di sana, ya. Jadi kalian harus belajar, bertanggung jawab dengan kitabnya sendiri. Yang sampai hari ini kalian tidak bisa membuktikan keberadaan Allah kalian. Beda dengan kami orang Kristen sudah jelas, beda dengan orang Yahudi sudah jelas. Gitu ya. Oke. Ya, terima kasih pas waktunya. Dan Pak Fauzan, mungkin ada teman-teman Muslim yang mau menanggapi, silakan. Bentar. Ini waktu kita batasi nanti jam 12:30 kita closing statement. Saya mau menanggapin. Ya, wait, kita teknis dulu. Berarti ini 1:15 ya. Muslim menyatakan, berarti Muslim ini presentasi, kemudian Tritunggal closing statement, dari pihak Muslim juga closing statement ya. Jadi pas 1:30. Mas Bantri Channel silakan dibuka. Mas Bantri Channel silakan dibuka mulutnya. Oke, Mas Layar silakan diedel. Oke, kalau gitu Ahi Bantri siap ya? Tonton, ini Bantri ditutup lagi mic-nya. Oh, siap. Oke, siap ya. Ya, timer berjalan, presentasi dari pihak Muslim meluncur. Saya fokus ke Paul Zeng tadi. Paul Zeng ini berkata demikian itu karena dia tidak mengetahui apa-apa tentang imannya Islam. Untuk persoalan ketuhanan Islam sudah jelas tadi saudara-saudara saya ya menjelaskan. Nah untuk pernyataan Paul Zeng saya membantah. Kenapa kami umat Islam itu boleh mengkutip-kutip kitabnya Yahudi, Taurat, Injil, dan Zabur? Itu karena memang diperintahkan oleh Tuhan kami di dalam Al-Quran sebagaimana yang sudah saya bacakan tadi. Itu satu. Yang kedua, mestinya pernyataan atau perintah larangan itu ya yang tidak boleh mengutip-ngutip kitab suci orang lain itu adalah Anda dan kolega-kolega Anda. Kenapa? Karena Anda tidak mengimani Al-Quran. Ya, nah ini adalah kesalahan besar bagi kawan-kawan Kristen termasuk Paul Zeng. Ya, ketika Anda nanti dalam debat diskusi dengan Islam lalu mengutip-kutip Al-Quran, Anda salah besar. Di sana Anda sudah kalah. Tapi ketika umat Islam mengutip kitab suci Yahudi, kitab sucinya Nasrani, apakah boleh? Boleh. Allah juga menyuruh, memerintahkan beriman kepada Injil dan Taurat. Kan itu yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Itu satu. Kemudian yang kedua, Anda lucu sekali mengatakan kalau Anda mau ya kan mengutip ayat suci orang lain, kalian
harus bersunat kan begitu kata Anda. Lalu Anda katakan Rasulullah Muhammad itu tidak bersunat. Kata siapa? Anda kan tidak tahu. Kami tidak akan melakukan apa-apa kalau bukan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu bersunat. Beliau sudah bersunat dalam keadaan lahir. Siapa yang menyunat? Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah? Beliau kan Nabi, istimewa, ya kan? Nah, kemudian apakah ajaran sunnah itu adalah ajaran Muhammad? Bukan, itu adalah ajaran Ibrahim, Abraham. Kan itu juga yang disampaikan oleh Allah. Bukan nanti surah An-Nisa ayat 125. Allah sampaikan di sana itu. Ikuti milahnya Ibrahim. Siapa lagi yang lebih baik agamanya kalau bukan Ibrahim? Nah, inilah yang dilakukan oleh umat Islam. Ibrahim, bukankah Ibrahim itu juga nabinya Nasrani? Bukankah Ibrahim itu juga nabinya Yahudi? Tapi kenapa kalian tidak mengikuti ajaran mereka? Siapa yang mengikuti ajaran mereka? Muhammad dan umatnya Islam. Ini yang perlu Anda pahami, Pak Fauzeng. Ya, nah, mungkin dari saya itu. Silahkan kawan yang lain tambahkan. Ada satu lagi buat Bu Maya tadi. Anda kalau murtad, ya, pengalaman religi Anda silahkan saja. Jangan ngomong di sini. Bikin malu, ya. Jangan ngomong pengalaman religi Anda di sini. Anda kalau saya tes baca Quran sekarang, Anda malu ini. Saya sudah pernah debat dengan Anda. Kenapa Anda murtad? Satu saja, karena Anda tidak mengikuti ajaran Islam sebenarnya. Itu saja, ya. Silahkan yang lain. Ya, terima kasih Menteri. Saya mau klarifikasi apa yang disampaikan oleh Paul Zeng tadi. Ini bahwa Pak Paul Zeng atau Pak Petrus itu tadi mengatakan bahwa Allah itu tidak sama dengan sembahannya Moshe, ya, Hashem gitu kan. Sebenarnya begini loh, Rabi Sa'adi Agaon, ya, yang memiliki otoritas tertinggi untuk menjelaskan itu menerjemahkan Yod He Vav He itu dengan Allah, Alif Lam Mim Lam Mim He, ya, perlu Anda ketahui itu. Ya, menerjemahkan teks yang ada di dalam Tanakh dengan Alif, Lamet, Lamet, He. Ibn Ezra pun juga mengatakan demikian. Tidak ada di dalam ini Yesus diterjemahkan begitu. Tidak ada, bos, tidak ada, tidak pernah. Ya, jadi kalau Anda mencoba untuk tidak menyamakan di antara dua Tuhan ini, itu salah. Dua Tuhan ini, dua nama ini adalah sama. Makanya diterjemahkan oleh Sa'adi Agaon maupun Ibn Ezra. Gitu. Ya, mungkin ada yang lain. Masih ada kah waktu? Iya, waktu habis ya. Waktu Muslim sudah habis. Itu juga soalnya apa? Crash tadi timernya. Azul, timernya crash. Ya nggak apa-apa lah. Kita pakai manual aja ya. Ini pihak Tunggal, silakan siapa aja yang mau ngomong. Oke. Ini Bu Maya dulu ditariin suruh baca Yasin katanya itu. Bu Maya dulu. Ya, silakan disiapin aja siapa. 2,5 menit supaya yang lain bisa kasih komentar juga. Berbagi ya. Apa saya dulu nih sebentar nih? Duran. Iya. 2,5 menit supaya terakhir. Maya ya. Enggak, saya cuma sebentar doang kok. Ini kalau buat yang Muslim yang ngaku-ngaku untuk apa? Allah itu sama. Belum dimulai. Ya. Belum dimulai. Azul, timernya ada nggak? Kalau nggak ada ini manual aja pakai menit HP gua. Azul? Kenapa Azul? Azul Crash. Oke, siap Azul ya. Ya udah ya. Berarti silakan Bu Maya. Bu Maya siap? Duran dulu. Iya, buat yang Muslim yang ya, sebentar. Halo? Sebentar. Waktu berjalan. Presentasi meluncur, silakan. Sampai menit 26. Bentar. Ini tadi aku kelas promosi. Mas Ari, bentar. Aku tadi kelas promosi. Udah belum nih? Sebentar. Gimana? Jadi ada Timer sudah bisa berjalan, ntar ya. Aku share timernya, bentar. Oke, sebentar ya, kita tunggu 1 menit ya. Ini ada teknis. Ada kendala teknis ini. Bu Maya mana Bu Maya nih? Oke, Mas Bayar. Ya udah ready timernya. Ya, nah sekarang ini pihak Tunggal Bu Maya mau pertama atau terakhir? Sebentar, saya sebentar doang. Oke kok. Ya, ini siapa nih? Duran. Oke, Duran bentar ya. Tunggu ya. Tunggu bentar. Aman. Timernya belum jalan lagi. Aduh, ya udah pakai manual dulu aja. Kasihan ini soalnya. Manual. Ya, silakan Bro Duran. Timer berjalan, presentasi meluncur sampai menit 28. Ya, untuk yang dari tadi saya ngutip Tanakh lah, inilah itulah. Coba tolong dibaca Kejadian 21 ayat 12 aja. Anda mengakui Ishak atau Ismail yang dikorbankan. Itu aja sih. Jadi Anda bisa tahu siapa Allah dalam Alkitab dan siapa Allah dalam Islam. Terus kedua, untuk Adam, itu apa pada nggak pernah baca tafsir Ibnu Katsir? Penciptaan Adam itu. Adam kan diciptakan kan sampai tengah malam, pengen masuk ke asar. Jadi kan dari sini aja udah berbeda penciptaan Adam antara Islam dan juga Allah dalam Alkitab. Jadi kalau mau mengutip-ngutip anak segala macam ya memang udah jauh berbeda sih kalau menurut saya. Gitu aja sih. Ya. Oke.
Gimana, Maya? Ya, langsung diisi ya, langsung diisi. Ya, Oke. nanti saya mendengar ya, karena saya mualaf. Oke, Bang Tri, Saya mualaf nih. sudah ya? Sudah siap? Ya lanjut, lanjut. Oke, Bang Tri, Jesus love you. Saya tidak perlu malu. Saya yakin teman-teman Kristen saya tidak malu kok. Saya bersaksi. Oke, saya ditantang untuk baca surat Yasin ya. Oke. Ya, oh ya, satu hal saya mau kasih tahu ya. Bacaan Quran saya ternyata jauh lebih bagus daripada Faiz. Sorry ya Faiz, I love you. Yasin wal Quranil Hakim. Sorry. Inna kalaminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Sampai 10 ya. Wasawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmani bil ghaibi fabashshirhu bi maghfiratin wa ajri Berarti ibu membaca. Laisa hadu yatil abi nobody come to Jesus but through. Nobody come to the Father except through Jesus. Itu. Bener kan Faiz, bacaanku lebih bagus dari dirimu? Iya dong. Terima kasih Bu Maya. Saya sudah pernah kok baca Faiz. Aduh, parah Luis. Sorry, but I love you. Jesus Bu Maya, love you. terima kasih. Yuk, terima kasih Bu Maya. Ya. Langsung diisi lagi, masih ada 2 menit. Silakan. Oke, saya. Ya, mari. Nah, ini mengenai kitab. Sebagai kitab tanah ya. Itu diawali dengan pembacaan kitab Bereshit, diawali dengan Bereshit pada Elohim. Hashemain Beharat Haitah Tohu Bakohu Bekosek Alfinitikum Berwah Elohim Merakifat Alfinamaim dan seterusnya. Ayat 3 Bayomer Elohim Yehuwah Mahdi. Nah, diawali dengan Bereshit bara Elohim. Itu ketiga agama ya. Yaitu siapa? Yahudi, Samaria, dan Kristen. Itu membaca kitab yang sama, ya, teksnya sama, diawali dengan Bereshit bara Elohim. Mohon maaf saya tidak memasukkan Islam di sini, karena apa? Menurut Islam yang dianggap diinterpolasi. Tetapi sekalipun teksnya sama, tafsirannya yang berbeda antara Kristen dan Yahudi. Entah bagaimana Samaria itu mungkin soal dialek yang dibaca Elohim dibaca dengan Aluim. Nah, ini teks kitab tanah versi Yahudi. Nah, ini mungkin si Mas Valen juga tahu ini versi Yahudi, kitab tanah versi Yahudi. Bahasa Ibrani berdampingan dengan Jepang dan lain. Diawali dengan in the beginning in the world, ya toh. Nah, ini Kristen diawali perjanjian lama pada mulanya. Sama, Kristen memiliki teks yang sama. Samaria juga sama. Saya kebetulan di sini saya tidak membawa tanah Samaria ya, ada di rumah saya satunya. Nah, seperti itu. Mengapa Kristen tidak mempercayai Al-Quran seperti yang dikatakan oleh saudara Bamtri? Ya karena Al-Quran belum ada. Kapan ada? Kristennya dahulu baru Quran. Quran abad ke-7 baru ada. Loh, kekristenan sudah abad pertama baru sudah ada, sudah eksis. Perjanjian baru ditulis sekitar tahun 50 sampai 60 Masehi. Jauh sebelum itu, abad kemudian baru ada Quran. Mengapa Kristen tidak meyakini Quran? Karena belum ada. Iya, terima kasih. Nah, seperti itu ya. Untuk presentasinya. Sekarang waktunya untuk pihak Muslim melakukan presentasi. Siapa aja ininya? Saya dulu. Saya menanggapi Bu Maya. Biar diatur sama. Sebentar. Aduh, timer udah ready? Kan pakai timer manual aja, nanti lost koneksi. Oke, siap. Oke. Tadi jadi siapa yang mau pertama, dari Ahi Bantri atau Ahi Erik? Saya untuk menanggapi Bu Maya aja sedikit. Oke, mau di awal di akhir? Di awal jadi, di akhir jadi. Kalau awal nggak masalah, sedikit nggak masalah. Oh gitu, oke. Ahi Erik di awal, terus udah itu Ahi Bantri kemudian. Udah Ahi Bantri, 2 aja lah ya supaya banyak.